mana dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas, maaf saya mengganggu. Tadi siang saya sudah janjian sama sampean untuk bincang-bincang sebentar. Nggak apa-apa, diganggu waktunya sebentar saya untuk bincang-bincang. Boleh saya duduk, Mas? Nah, Mas, saya mau tanya-tanya sedikit. Sampean ini lagi melakukan apa sih, Mas? Untuk menyempurnakan ilmu saya. Oh, menyempurnakan ilmu. Ilmu yang bagaimana sih, Mas? Ilmu kekebalan, anti tembak, semuanya. Oh, anti tembak, kekebalan, semuanya disempurnakan dengan cara-cara ritual seperti ini. Emang buat apa sih, Mas, ilmu anti tembak sampai menggon sampai dilakoni banyak angin kayak gini buat apa, Mas? Semuanya untuk kejahatan. Untuk kejahatan. Kejahatan gimana maksudnya? Apapun yang saya lakukan harus kebal terhadap peluru. Kebal oleh peluru. Waduh. Emang ada tah manusia sakti itu ada, Mas? Ada. Oh, ada. Nah, ini sampai itu sudah berapa hari ritual begini, Mas? Baru 3 hari. Oh, baru 3 hari. Nah, ini tuh ritualnya tuh malam hari saja atau siang juga? Malam saja. Oh, malam saja. Kalau siang? Pulang. Oh, siangnya pulang. Nah, istri dan anak-anak sampean tahu ritual kayak gini? Tidak tahu. Oh, tidak tahu. Dulu ini ritual kayak gini disuruh dari berguru dari mana sih, Mas? Dari guru saya. Oh, dari guru. Banyak gurunya dari mana itu, Mas? Tidak bisa saya katakan. Oh, ya wis, hapunten. Emang harus berapa hari ketika ritual ini untuk menyempurnakan ilmu sampean ketika nanti ditembak tidak mempan tuh harus berapa hari? 7 hari. Oh, 7 hari. Berarti 7 malam ya? Kan siangnya tidak ada. 7 malam. Betul. Oh, 7 malam. Nah, kalau sudah 7 malam selesai, itu emang bisa langsung dites, ditembak, gak mempan? Bisa. Oh, bisa. Emang kenapa sih ketika sampean ingin berbuat kejahatan harus melakukan seperti ini? Kenapa? Yang penting saya tidak mempan ditembak. Nah, kenapa tidak ada cara-cara lain sampean kerja? Nah, sampean itu sehari-harinya ngapain sih, Mas? Sebelum ritual ini kerjaannya apa? Saya berbuat jahat. Berbuat jahat gimana maksudnya? Saya mencuri, garong, apapun saya lakukan. Oh, mencuri, menggarong dilakukan. Sampean sholat tidak, Mas? Tidak. Oh, tidak sholat. Nah, terus kalau kayak gini, itu harus ada yang dipantang tidak, gangguan-gangguan apa ketika sampean batal gitu? Tidak ada. Oh, tidak ada. Terus kalau ada pocong kuntilanak di sini gimana itu? Saya lawan. Oh, dilawan. Kalau dianya berani gimana? Saya lawan terus. Oh, dilawan. Pernah 3 malam ini pernah ada yang menggoda bangsa-bangsa begitu, Mas? Banyak. Oh, banyak. Menggodanya gimana? Menggoda, banyak menampakkan. Oh, menampakkan. Terus kalau sampainya tergoda gimana? Bisa batal gitu? Tidak. Oh, tidak batal. Nah, terus kalau selama semalam ini tuh sampean kayak gini aja tuh makan, minum atau merokok tidak? Tidak. Nah, kalau di sini ada orang yang tahu tuh sampean lagi gini terus dikerutugin itu gimana? Saya lawan. Dipindahin sama warga itu. Saya lawan. Oh, saya lawan. Emang dulu ketika sampean belum melaksanakan ini kalau berbuat kejahatan emang selalu ketangkep tak gimana? Ya, selalu dipukulin sama masa. Oh, dipukulin sama masa. Dipukulin sama masa. Terus sampean karena gara-gara dipukulin sampean kayak gini jadinya. Iya. Nah, ini kan keranda mayat, emang dapat izin tidak dari kuncinya, Mas? Tidak. Tidak dapat izin. Tidak. Nah, terus kalau kuncinya marah gimana? Saya lawan. Udah lama ya lawan-lawan. Emang mantra-mantranya apa sih, Mas, ketika sampean sidakep kayak gini begitu? Banyak. Oh, banyak mantranya. Bisa disebutkan, Mas? Tidak bisa. Oh, tidak bisa. Nah, selain untuk kekebalan sampean di kuburan-kuburan ini tuh untuk menguasai ilmu apa lagi sih, Mas? Semuanya banyak. Apa itu, Mas? Bisa menghilang. Terus Tidak tembus peluru. Terus apa lagi? Tidak mempan dibacok. Terus? Semuanya. Oh, semuanya.
Nah kan ada kuburan-kuburan kayak gini nih. Terus itu bisa sampean kayak gitu? Bisa. Waduh, itu maksudnya bisa gimana itu mas? Saya panggil arwahnya. Oh arwahnya dipanggil. Taunya arwahnya dipanggil itu gimana? Saya bisa memanggilnya. Oh bisa memanggil arwah, bisa? Iya. Emang arwah yang orang sudah meninggal bisa dipanggil mas? Bisa. Kata siapa itu mas? Kata saya. Oh. Nah kalau begitu saya boleh mas, maaf mengganggu waktunya sebentar. Saya mau tahu sih gimana cara manggil arwah orang meninggal itu gimana? Boleh? Boleh. Mengganggu tidak? Tidak. Nah nanti ini bisa gugur tidak ritual sampainya nih? Tidak. Nggak apa-apa ya? Tidak apa-apa. Sampai saya akan diajak ini beliau juga bisa memanggil arwah orang yang sudah meninggal. Boleh mas? Boleh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini dengan siapa? Udin. Oh Udin. Udin tuh siapa nih Udin tuh? Preman paling terkenal. Oh preman paling terkenal. Nah Udin tuh yang makam di mana nih Udin? Ini. Oh ini. Taunya ini Udin makam terkenal terus. Sampean orang sini. Dulu apa ini teman sampean atau gimana? Bukan. Oh bukan. Nah Udin kok dulu bisa jadi preman ini, bisa dipanggil-panggil nih. Gimana sih bisa jadi preman? Saya sakti. Waduh saya sakti. Nah kenapa sakti Udin itu meninggal tuh? Kenapa sakti kok Udin bisa meninggal? Kenapa? Sakti. Ya sakti kok bisa meninggal tuh? Kenapa? Saya mau nanya ini. Kenapa? Kesaktian saya luntur. Oh luntur. Kenapa lunturnya Udin? Ada yang mengerjain saya. Mengerjain gimana Din? Ada yang melawan saya. Oh melawan. Melawan seperti apa Din? Nah ini Udin dulu menjadi. Nah sekarang ketika meninggal Udin sok apa yang dirasakan di dalam kubur nih? Apa nih Udin nih? Waduh. Kenapa Din? Kenapa? Saya disiksa. Oh saya disiksa. Yang nyiksa kamu siapa Udin? Udin kenal enggak sama si Betran? Kenal? Tak sama Ahmad? Tak sama siapa? Enggak. Nah emang Udin kok nangis sih? Katanya preman gitu tuh. Kok sekarang tadi gagah kon? Kenapa Udin sekarang nangis? Mau apa Udinnya? Minta didoakan. Minta didoakan. Kenapa Udin? Saya disiksa. Yang nyiksa Udin siapa? Banyak di sini. Kok disiksa sih? Iya, karena saya berbuat jahat. Kok berbuat jahat? Kan tadi bukannya kamu sakti Udin. Kenapa? Kok nangis berbuat jahat minta didoain? Emang keluarga kamu tidak mendoakan Tadin? Keluarga saya jauh semua. Oh jauh semua. Nah dulu ketika Udin mati tuh di mati kenapa itu? Wasilah kenapa? Apakah habis mencuri ditembak polisi tadi masa atau gimana Udinnya? Saya sakit. Oh sakit. Sakit apa Udinnya? Banyak penyakit saya. Oh banyak. Terus ketika Udin ini sudah disiksa, yang nyiksa orangnya banyak di dalam Udin. Iya, betul. Pakai apa Din nyiksanya Din? Saya dicambuk. Terus apa lagi Din? Saya ditusuk-tusuk, dipotong-potong. Oh dipotong-potong Udinnya. Terus Udinnya sakit tidak? Sakit. Oh sakit. Kenapa sih Din? Oh, sakitannya Udin kebal. Tolong, saya minta didoakan. Nah itu berbentuknya orang yang nyiksanya itu serem tinggi atau gimana? Itu siapa kata Udin? Apa malaikat atau apa itu Din? Banyak. Oh banyak.
Ada berapa itu yang nyiksanya? Itu tiap hari, tiap jam atau gimana Din disiksanya Din? Tiap hari, tiap jam selalu disiksa. Terus Udin sekarang mau hidup lagi nggak, menyesal tidak Din? Saya menyesal. Menyesal Din? Kok menyesal sih? Kenapa nggak dari dulu aja Din menyesal? Saya menyesal dulu aja, banyak orang jahat, saya jadi orang jahat. Oh begitu Udin. Nah terus tiap hari, tiap apa itu keluarganya tidak ada yang mendoakan Din? Udin punya istri nggak Din? Istri saya nggak tahu kemana. Oh istrinya tidak tahu mana. Punya anak Din? Tidak. Kenapa sih Din tidak punya anak? Nggak tahu, saya tidak pernah punya anak. Nah dulu waktu melakukan kejahatan itu dapat banyak Din. Uangnya buat apa Din? Banyak. Buat apa Din? Buat mabok-mabokan. Terus? Buat main perempuan. terus? Buat judi. Udinnya pernah sholat? Tidak pernah. Oh tidak pernah sholat. Terus ketika di kuburan Udin ada yang nanya nggih Udin sholat tidak? Ada yang nanya. Ada. Terus Udin jawabnya apa? Tidak. Terus menyesal tidak sholat. Iya. Nah ketika Udin di dunianya itu enak mabok-mabokan, terus enak di kuburan Din enak? Nggak enak. Tidak enak. Tidak enak. Udin nyesel ya Udin? Nyesel. Terus kenapa? Nangis ya? Oh jangan nangis, orang preman nangis. Saya minta didoakan. Minta didoakan. Ya kan sama keluarganya aja Din. Jauh. Oh Keluarga jauh. saya tidak ada yang datang ke sini. Oh tidak ada yang datang ke sini. Begitu. Terus nanti didoakan wes Udin ya. Macam-macam baik sudah danu. Wes nanti saya doakan wes. Al-Fatihah. Mas, itu tadi manggil siapa Mas? Manggil arwah yang meninggal. Oh manggil arwah yang meninggal. Itu tadi tahu Mas itu. Begitu itu katanya manggil dedongkot tadi tembak. Itu mah ini dulu kenal sampai atau gimana? Iya. Dia memberi kabar. Terus saya ngobrolnya di sini atau Mas mau lanjut ritual lagi? Saya mau melanjutkan ritual saya. Oh, mengunjungi ya udah sok lanjutin nanti saya ngobrol-ngobrol di situ. Oh, berarti itu sampai bisa manggil-manggil aja siapa? Baik anti tembak, anti bacok itu bisa. Bisa. Nah, tadi sampai ngeh tidak? Maksudnya kerasa tidak saya dialog dengan siapa itu sampai sadar? Tidak. Oh, tidak sadar. Tidak sadar. Masa sih? Tidak. Udin tadi ngomong kan saya bicara sama Udin. Itu Anda nggak sadar sampean? Tidak. Terus sampean ini mau melanjutkan lagi gitu? Betul. Saya tetap bersikeras untuk melanjutkan. Oh, bersikeras mau melanjutkan. Nah, nanti buat apa sih Mas ilmunya kayak gitu Mas? Saya mengikuti jejak penjahat-penjahat internasional. Jejak penjahat internasional. Ya jangan Mas, jangan, nggak boleh kayak gitu. Jangan. Jadi mending mah sampean sholat kon 5 waktu emang nggak ada kerjaan lain apa jadi penjahat Nggak ada. Ya kan saya sudah ngasih tahu ya, saya mah yang penting saya tadi diajak dialog saja, dikasih kesempatan waktu untuk bincang-bincang saja, terima kasih. Tapi saya sekali lagi kalau tidak mah ini jangan dikatil-katil kayak gini, nggak usah. Yang penting terus perbanyak sholawat, istighfar, terus tetap kekeh gitu, nggak mau dilanjutin aja kayak gitu. Ya itu sih hak sampean lah. Yang penting saya sudah ngasih tahu nih ke sampean ya, ngasih tahu maksudnya perbuatan penulis apa sih usah ya. Ya wis, kalau begitu terima kasih Mas ya waktunya ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi sahabat tadi saya sudah ngobrol sana manggil Udin. Salah begini. Jadi saya nanti akan datangin lagi lah ke rumahnya minimal.
biar nanti video yang tadi biar tahuin Udin ditembak nanti apa tebanin kuburan disiksa dicambukin. Ya mudah-mudahan nanti saya datang lagi pelan-pelan lah, mudah-mudahan dia mau meninggalkan ritual itunya yang menjadi penjahat mana. Biar nggak mempan ditembak, bahaya ini, harus bahaya. Nanti di rumahnya pelan-pelan, saya ngomongnya pelan-pelan, nah pelan-pelan, jangan wis kalau di sini takak bisa benteng, janganlah. Jadi sahabat begitulah, ketika tadi dipanggil ruh, arwah. Nih sebenarnya manusia itu, ya, ketika manusia diciptakan itu ada jasad dan juga ada ruh. Ya, manusia tanpa ruh hidup. Contoh ketika dalam kandungan, ya 4 bulan kan, bayi umur dalam kandungan 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan. Kan kalau ibu-ibu lagi hamil 3 bulan udah hidup kan, itu tanpa ruh. Ketika ruh ditiupkan 4 bulan, berarti bayi tanpa ruh, manusia tanpa ruh hidup, jasadnya hidup nih. Nah ketika ruh dan jasad disatukan, jeduk, maka yang terjadi adalah manusia itu mempunyai jiwa, mempunyai pikiran, mempunyai otak untuk berpikir dan perilaku dan semuanya. Jadi ketika ada orang yang mampu memanggil ruh, sedangkan manusia ketika meninggal, ruh adalah suci, cabut dulu sama Allah, cabut dulu udah. Ketika manusia belum meninggal, ruh sudah duluan dulu, dingin, ruh yang dingin. Ketika Allah juga bicara kepada Rasul, wa yas'alunaka 'anir ruh qulir ruh min amri rabbi. Ketika ada orang yang menanyakan tentang ruh, katakan ruh adalah urusanku, kata Allah. Jadi ketika orang membahas ruh, nggak usah lah. Ketika orang bisa memanggil ruh itu ketika sudah dicabut berada di alam barzah. Siapa sih yang bisa manggil ruh kecuali atas izin Allah? Jadi ketika orang bisa komunikasi, nah, itu adalah jin. Manusia ada ruh, ada jasad, dan juga ada korin. Korin itu yang mendampingi, ada dari sebangsa jin dan juga ada dari bangsa malaikat. Nah, bangsa jin ada yang baik dan ada yang tidak baik. Jadi ketika kita bisa berdialog, nah itu bisa jadi dari bangsa jin. Tapi kalau ruh, jaminan. Karena apa? Ruh sudah berada di alam barzah. Jadi hanya orang-orang yang mendapat izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, mungkin kira-kira seperti itu. Kalau salah mau dibetulin dan dikoreksi. Itu kata saya. Insya Allah. Mudah-mudahan kalau salah ya sok mangga dikoreksi. Menurut saya ketika orang berbicara ruh, maka ruh adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan terlalu panjang lebar membahas ruh nih. Nah, jangan. Jadi ruh itu urusan Allah. Kita jasad, ruh menyatu, maka akal, jiwa, pikiran semuanya baru menyatu. Mudah-mudahan ini menjadi contoh bahwa tidak semua sembarangan orang bisa memanggil orang-orang yang sudah meninggal. Itu bisa jadi dari bangsa jin yang terus membuat manusia itu benar-benar tertipu daya oleh bangsa jin dan antek-anteknya jin, setan belek, setan engklek lah mongol. Nah, jadi sahabat harus cerdas. Nah, cerdas. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Allah. Mudah-mudahan kelak ini saya dan sahabat semua dapat syafaatnya Rasulullah SAW dan kita akan dapat diampuni segala dosa-dosanya, dan nanti kita juga akan di sini ya. Terus perbanyak amal ibadah kita, amal soleh kita diperbanyak. Terus introspeksi, jangan saling menyalahkan, jangan saling menuduh, jangan saling introspeksi diri kita sendiri, karena nanti di kuburan nih tidak ada orang yang bisa membantu kecuali amal ibadah kita, amal soleh kita. Itu yang harus kita dipertanggungjawabkan kelak di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada orang hebat dan tidak ada orang kuat. Orang hebat adalah orang yang mampu menahan hawa nafsu, dan orang kuat adalah orang yang mampu menolong orang-orang yang lemah. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim.
Doakan saya sahabat, doakan saya sahabat, dan saya juga akan mendoakan sahabat semua. Kita mangga saling mendoakan, saling mendoakan, saling mendoakan. Jangan pernah takut setan belek, setan engklek, setan gredek, habis kepret dengan sholawat istighfar dan perbaiki suara kita. Pak. Nah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.